Mahasiswa. Kali ini aku akan menjawab pertanyaan yang menurutku relate dan aku punya informasi banyak soal ini, yaitu kalau misalnya sudah lulus SNMPTN nih tahun lalu, terus sudah itu keterima di suatu jurusan, dan sekarang udah mulai kuliah, sudah masuk ke semester 2, tapi ternyata tahun ini aku ngerasa salah jurusan nih. Kira-kira apakah aku masih bisa untuk tes SBMPTN lagi di jurusan lainnya di tahun ini nih? Nah, sebelum menjawab pertanyaan tersebut, jangan lupa klik subscribe dan tekan notification biar kamu selalu dapat informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Jawabannya adalah bisa, kamu bisa mendaftar lagi dan juga tes lagi. Tapi yang perlu aku highlight adalah aku nggak bisa menjamin kamu pasti bisa keterima atau enggak, karena ada beberapa faktornya sih. Kalau misalnya kamu sudah lihat videoku yang ini, di sini aku udah bahas. Ini kalau misalnya di tahun yang sama ya, misalnya kamu keterima SNMPTN, terus udah itu kamu nggak mau ngambil SNMPTN tersebut dan kemudian kamu memilih untuk mendaftar SBMPTN lagi di tahun yang sama, maka udah pasti kamu nggak akan keterima SBMPTN tersebut karena nama kamu sudah di blacklist. Tapi ini kan kasusnya kalau misalnya antara SNMPTN sama SBMPTN itu di tahun yang berbeda, apakah mungkin nggak ke blacklist? Nah, untuk yang itu aku nggak tahu. Karena aku punya teman dan menurutku ini lumayan banyak sih case-nya yang merasa salah jurusan. Jadi temanku ini pengen banget dapat kebidanan. Jadi dia ikut SNMPTN, dia ngambil pilihan pertama UB Kebidanan dan yang kedua pilihannya adalah UB Bioteknologi. Nah, ternyata hasil SNMPTN-nya dia keterima tapi di jurusan bioteknologi dan dia kayak ya aku sebenarnya pengennya kebidanan sih, tapi ya udahlah diterima aja dan akhirnya dia berkuliah selama 2 semester. Di semester pertama dia udah ngerasa kesulitan sih, kayak wah ternyata bioteknologi tidak semudah yang aku kira ya, meskipun itu sebenarnya jurusan baru dan kayak gampang keterimanya. Dan akhirnya di semester 2 dia merasa bahwa kuliah di jurusan bioteknologi ini sangat berat sekali. Akhirnya dia ngerasa kayak udah berat, udah itu dia juga nggak passion di situ dan dia masih kepikiran aku pengen banget kuliah di jurusan kebidanan. Akhirnya di semester 2 dia mendaftar lagi untuk UTBK, untuk SBMPTN nih. Dia waktu itu ikut tes, ngikuti sesuai prosedurnya, tapi ternyata hasilnya dia nggak keterima dan dia ya lanjut kuliah lagi di semester depannya dan sampai dia lulus 8 semester kan. Nah di situ aku nggak tahu apa alasan dia nggak keterima, karena ada 2 kemungkinan. Yang pertama adalah mungkin bener kalau misalnya udah keterima SNMPTN dan kemudian dia mau ngambil SBMPTN lagi, maka SBMPTN-nya udah pasti nggak keterima. Bisa aja karena faktor itu. Jadi blacklist tidak berlaku di tahun yang sama aja, tapi juga lintas tahun gitu. Jadi kalau misalnya udah keterima SNMPTN, kamu mencoba SBMPTN lagi kapanpun nggak bisa keterima. Mungkin bisa karena faktor itu. Atau yang kedua adalah kurangnya persiapan. Jadi banyak banget yang ngerasa kalau misalnya SBMPTN coba aja, maksudnya kayak nggak, ya kalau nggak keterima ya udah, karena kan banyak banget yang ngerasa kayak gitu. Maksudnya kita coba aja SBMPTN, kalau nggak keterima ya lanjut aja di jurusan ini, kayak ya nothing tulus gitu. Beda sama misalnya kamu masih fresh graduate nih, baru lulus SMA. Kalau SBMPTN nggak keterima, aku harus gap year dong. Tapi kalau misalnya udah kuliah 2 semester, kalau misalnya nggak keterima SBMPTN ya aku lanjut lagi aja di kuliah yang sudah aku jalani sekarang kayak gitu. Mungkin juga karena persiapannya kurang maksimal, karena ya sambil kuliah kan ya, apalagi waktu itu di bioteknologi semester 2 praktikumnya udah banyak banget, setiap hari ada aja praktikum, belum lagi ngerjain laporannya dan lain-lain. Mungkin juga faktor nggak keterimanya karena itu. Jadi kalau misalnya kamu sekarang sudah di semester 2 dan ngerasa salah jurusan, menurutku wajar, karena dulu di angkatanku sekitar 1/3 kelas itu mereka mencoba, ada yang SBMPTN, ada yang pindah ke jurusan lain, ada yang ikut ujian mandiri, ada yang pindah ke universitas lain yang swasta, ada juga yang pindah ke STIS, ada yang pindah ke STAN. Itu sekitar 1/3 dari satu kelas kayak gitu semua, karena ngerasa oh aku salah jurusan nih. Dan kalau misalnya kamu di semester 2 wajar banget untuk merasa seperti itu. Jadi kalau misalnya kamu pengen nyoba ini SBMPTN lagi, silahkan dicoba aja dan persiapkan sebaik mungkin. Jangan ngerasa ngegampangin karena ya udahlah dicoba aja gitu. Ya sayang aja kamu udah ngelengkapin berkas administrasi yang nggak sedikit, terus juga kamu udah tes dan udah bayar biayanya. Kalau misalnya nggak keterima kan sayang. Segitu aja jawaban dari pertanyaan ini. Kalau kamu punya pertanyaan lain terkait SBMPTN, SNMPTN maupun ujian mandiri, kamu bisa tanya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya.